Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat malam. Kita kembali berjumpa untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan sebelum beristirahat pada malam ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, kasih dan lindungan-Mu terus menaungi kehidupan kami. Pada malam ini sebelum beristirahat malam, kami rindu untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami, sehingga firman-Mu malam ini menjadi bermakna bagi kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, pada malam ini bahagian firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama adalah Kitab Yunus pasal 2 ayat 1-2. Bahagian Alkitab ini mengemukakan demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Amin. Saudara yang kekasih, kisah Yunus ini adalah sebuah kisah dalam Alkitab yang paling sering didiskusikan dan sangat menarik dikisahkan dalam Alkitab. Namun saudara-saudara, dari semua perdebatan tentang Yunus, ada satu hal yang begitu menarik dan pasti, bahwa Yunus melakukan pencarian jati diri di dalam sebuah penginapan di bawah air yang begitu bau, begitu amis, yaitu dalam perut ikan. Kita semua tahu bahwa terkadang hidup yang kita jalani berjalan dengan tidak sesuai yang kita harapkan atau berjalan dengan tidak baik. Ketika hal itu terjadi, apa yang dialami Yunus, mungkin kita akan perlu mengoreksi diri dan bertanya pada diri sendiri, dosa apakah yang ada dalam kehidupan kita sehingga semua itu bisa terjadi? Nah, karena Yunus terang-terangan tidak taat kepada Allah, maka Allah harus melakukan sesuatu yang tegas untuk mendapatkan perhatiannya dan mau memimpinnya agar bertobat. Nah, dalam situasi itu, di sini kita belajar bahwa orang-orang Niniwe itu orang-orang yang jahat, adalah musuh umat Allah. Dan karena dia musuh umat Allah, maka Yunus berpikir bahwa mereka seharusnya dihukum dan tidak diberi kesempatan lagi untuk bertobat dalam kehidupan mereka. Nah, di sini Yunus, bahkan kita semua perlu belajar bagaimana membagikan belas kasih Allah bagi orang-orang yang terhilang. Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka mau berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka dikatakan dalam kisah Yunus selanjutnya adalah menyesallah Allah karena malapetaka yang dirancangkannya terhadap mereka itu, dalam Yunus pasal 3 ayat 10. Nah, lalu pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana kita menunjukkan kemuliaan Allah dalam semua kenyataan seperti itu? Saudara, penderitaan kita sering tidak berkaitan dengan diri kita, sering tidak nyambung dengan kehidupan kita. Tetapi biasanya berkaitan dengan bagaimana orang-orang melihat kuasa Allah bekerja melalui kelemahan-kelemahan kita. Nah, di sini malam ini kita merenung bersama bahwa Yunus berada dalam situasi yang tidak berdaya, tetapi Allah menggunakannya untuk memimpin bangsa yang menyembah berhala itu menuju pertobatan. Mungkin juga sering kita dalam keadaan yang kita pandang tidak berdaya,
tetapi di sanalah Tuhan akan menggunakan kita untuk menyatakan pertobatan orang lain untuk datang kepada Tuhan. Tuhan menolong. Amin. Saudara, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap setia, melakukan setiap panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak hal yang perlu kami belajar dari kisah Yunus, di mana Tuhan kami mau menjadikan setiap kelemahan yang kami miliki itu bukan menjadi alasan untuk tidak datang kepadamu, tetapi biarlah ya Tuhan, kami senantiasa terus mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Malam ini kami berdoa, Tuhan terus jaga kami, Tuhan peliharakan kami Tuhan, malam ini bahkan sepanjang kehidupan yang kami alami. Kami doakan seluruh jemaat-Mu di jemaat Dadi, Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam berbagai gumul juang yang mereka alami. Dalam pergumulan karena pandemi COVID-19, bergumul karena kesehatan terganggu, bergumul karena masa-masa sulit karena mungkin sudah berada dalam sebuah persoalan hidup. Karena lansia, kami percaya Tuhan, Engkau hadir menolong dan menopang, menyatakan kasih dan penyertaan-Mu bagi seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka selalu mengaminkan apapun kondisi yang mereka alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang merasakan sukacita oleh karena berbagai berkat Tuhan yang mereka boleh nikmati dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami berdoa untuk beberapa jemaat-Mu yang bersyukur karena pertambahan usia. Kami menyebut di hadapan-Mu Bapak Andarias Saputra, Samra Sampetandirerung, Olke Potalangi, Ariel Okta, Sandi Edward Saleh. Hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun umur mereka lagi. Kami percaya sukacita mereka Tuhan senantiasa menyempurnakan sehingga menikmati pertambahan usia. Mereka akan semakin menjalani kehidupannya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan selalu menopang. Kami juga berdoa malam ini ya Bapa, Engkau menjaga jemaat-Mu dalam petiduran mereka sehingga boleh menikmati istirahat malam ini dengan sukacita, dan Tuhan kembali membangunkan besok hari untuk menikmati hari baru, ciptaan baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Ini syukur kami, doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, demikian doa dan perenungan firman Tuhan yang kita alami bersama pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Buangi melo lako kita solanasang.